kalian semuanya? Gimana? Senang ya bisa refreshing, healing sedikit ya. Untuk menambah healing Anda, saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel di pojok sana juga setia menemani kita hari ini ya. Kita seperti biasanya akan membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, lagi ramai dikomentari oleh netizen, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya sih lagi banyak viral itu yang sumbernya dari vlog aku loh ya kan, dari podcast aku tuh di YouTube channel Feni Rose Official. Tapi ini juga rame, ini juga lagi rame diperbincangkan, yaitu mengenai Inara ya kan. Setelah kemarin kisah tentang bagaimana perpisahannya dengan Virgon itu rame, kemudian dia dapat kontrak klinik kecantikan dan lain sebagainya gitu ya. Orang tetap memperhatikan dia dari mulai gaya kerudungnya apa semua gitu, termasuk bagaimana pose fotonya. Jadi netizen itu menganggap Inara kok sekarang setelah membuka cadar sering banget ya selfie gitu ya. Tapi emang cantik sih, aku juga tadi baru lihat tuh cantik sekali ya gitu ya. Terus kulitnya kan bening ya kan, glowing gitu. Nih. Artikelnya bunyi apa tadi? Bunyi apa artikel tadi? Coba lihat ke artikel. Rajin foto selfie usai lepas cadar, Inara Rusli dihujat norak. Ini eksis dan butuh validasi oleh netizen. Ya nggak apa-apa sih kalau dia butuh kalau seandainya memang dia butuh validasi. Iya kan? Oke. Ini coba kita baca nih komentar netizen ya, hujatannya seperti apa. Lihat. Ternyata centil, jadi ilpil. Yang berikutnya apalagi? Emang udah siklusnya netizen begitu? Iya. Maksudnya siklusnya netizen begitu. Dari yang dipuji-puji, kalau enggak terus dicari-cari apa gitu ya kan. Kenapa setelah lepas cadar sering upload foto selfie? Ini kan bukan buat kerjaan atau endorse. Ini buat kerjaan atau endorse dong sebenarnya ya kan. Hasil ya kan, hasil perawatan. Yang berikutnya, haus pujian. Ya kalau emang pujian, kita memberi pujian itu membuat dia bahagia, kenapa enggak sih? Ya enggak sih? Ya bijak sekali enggak aku. Oke, ada lagi komennya? Oh nih ada lagi. Oh iya, mana? Seperti biasa, disanjung, bikin salah, dihujat. Ya begitulah hidup ya, ada enak, ada nggak enaknya. Kalau bintang tamu kita yang pertama ini kisahnya apa? Ada Jenita Janet yang kemarin, akhir Mei kemarin, 28 Mei. Merilis video menceritakan bahwa dia minta doa karena dia akan menjalani proses untuk berhijrah menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Kita lihat dulu profil Jenita Janet berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Jenita Janet. Ini dengan Masya Allah penampilannya sekarang yang baru begitu ya. Masya Allah. Nah, kita pergi umrohnya sebenarnya waktunya nggak iya, ya? Deketan sebenarnya Kak Janet pulang selesai umroh, Kak Feni baru berangkat begitu ya. Ini postingan umroh Jenita Janet sama suaminya dan juga orang tua begitu ya. Di sini Janet cerita, Masya Allah nikmat luar biasa ketika bisa melihat dan ibadah langsung di depan Ka'bah, banjir air mata gitu ya. Alhamdulillah ini adalah momen paling indah dalam hidup, bisa memenuhi panggilanmu bersama orang-orang yang aku sayang. Dan kamu berangkat bersama orang tua, bersama mertua, bersama suami juga. Dan ini kamu cerita bahwa ini adalah hal yang sebenarnya sudah kamu rencanakan jauh-jauh. Umroh sama orang tua. Kenapa baru sekarang ini bisa terwujud? Janet? Wow. Gak mudah tapi ini terjadi gitu. Sebenarnya aku tuh berharap bisa umroh dari pas pernikahan yang pertama. Tapi qadarullah Allah mempersiapkan waktu yang tepat. Dimana ini kan juga kita baru selesai pandemi COVID. Aku sudah menanti-nantikan itu dan bapak aku tuh udah 2 kali gagal berangkat. Karena pandemi? Karena pandemi, terus ada satu hal lagi pada saat itu kan aku waktu itu sedang proses sidang, jadi akhirnya menunda. Ketika kemarin mamahku pas hari ibu, bapakku ulang tahun, aku kasih mereka sedikit hadiah, itu hadiah umroh gitu. Jadi kayak ya Allah, jika engkau menghendaki, izinkan saya ngasih kado ini dan izinkan saya sampai berangkat nanti di sana. Jadi alhamdulillah bisa berangkat. Kamu sebagai anak, apa yang kamu rasakan bisa mewujudkan apa yang diharapkan kedua orang tua kamu? Sebenarnya mungkin banyak orang yang bisa kapan saja untuk berumrah. Tapi balik lagi kalau misalnya kita belum dipanggil, sebanyak apapun mungkin harta kita, waktu kita, tapi ya itu kita nunggu dipanggil sama Allah untuk jadi tamunya. Itu sih yang bikin aku suka kadang gemeter gitu kalau ini menurut aku hadiah dari Allah yang luar biasa. Karena bisa berangkat ibadahnya sama orang tua dalam keadaan sehat dan bersama suami beserta mertua, dan juga ada
satu tim yang selalu mendampingi Janet. Jadi nikmat rasanya di sana. Nggak nyangka aja kayak Allah ngasih kenikmatan buat aku, kemudahan. Padahal aku sendiri tuh kayak malu banget. Kayak masih banyak kurangnya. Belum jadi muslimah yang sempurna. Tapi Allah begitu menspesialkan. Janet ngerasanya gitu ya. Janet spesial banget ketika bisa nyampe Ka'bah di sana sama orang tua, saling pegangan tangan gitu ngeliat Ka'bah. Terus banyak doa-doa Janet yang langsung dikabul di sana sih, itu yang bikin Janet sampai kapanpun nggak akan lupa. Itu rasanya tuh masih ada di sini. Aduh maaf ya Kak Fen, aduh ya Allah. Karena belum sanggup gitu, kayak teman-teman, ayo dong cerita Janet gitu. Nah gini, selalu gini terus. Apa salah satu doa yang kamu ngerasa cepat sekali gitu Allah mengabulkan? Pada saat itu Janet ketika nyampe di depan Ka'bah itu nggak tahu kenapa ya, segala doa itu nggak ada dalam diri aku, cuma ya Allah tolong ampunkanlah dosa aku gitu. Aku nggak mau bawa beban ini, bawa beban dosa atau apapun gitu. Setelah itu terserah Allah kasih yang terbaik buat Janet. Salah satunya kasih Janet nikmat ibadah. Ya, kamu rasakan betul itu di sana. Iya. Nikmat, lancar, mudah. Masya Allah, Kak, kayak nggak nyangka tuh. Kayak di hari terakhir sebelum kita ke Madinah, setelah kita ke Rukun Yamani, dikasih kemudahan bisa sholat di Hijr Ismail. Terus beberapa kali nyoba ke Hajar Aswad. Hari pertama saya masih kayak, nggak mungkin gitu. Terus di hari terakhir sebelum ke Madinah, Bismillah aku niatin ke suami dari malamnya, ya Allah sebelum aku ke Madinah, izinkan hamba kasih oleh-oleh, bisa merasakan mencium Hajar Aswad gitu. Yang orang lain semua ingin menciumnya seperti sunnah Rasulullah gitu. Ingin ngerasain gitu. Nah, pas ketika nyoba ke Hajar Aswad, di tengah usaha Janet yang gagal beberapa kali, tiba-tiba ada pertolongan Allah. Padahal pada saat itu Janet baru berani ke depan bersama ibu bapak di belakang Janet dan bersama mertua. Janet membawa mereka. Pada saat itu Janet nggak didamping suami karena suami lagi bakdal umrah untuk almarhum papanya. Jadi Janet benar-benar jadi perempuan yang kayak ngeliat orang udah tinggi besar gitu ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim di tempat yang multazam itu Janet berdoa di dekat pintu Ka'bah, ya Allah izinkan hamba, walaupun ini nggak mungkin, tapi nggak lama dari situ Kak, mungkin nggak sampai hitungan menit, Janet kayak ada yang ngedorong ke depan, terus ada yang ngasih jalan menuju ke Hajar Aswad dengan mudahnya. Itu kayak salah satu yang itu keajaiban Allah yang aku kan selalu yakin sebegitu Allah dekat. Semakin kita dekat sama Allah, cari perhatiannya Allah, semakin cepat juga doa kita dikabul gitu. Yang berikut ini Janet juga memutuskan ya, untuk berhijrah begitu. Ada captionnya, coba kita lihat. Dan ini ada juga videonya begitu ya. Dan Janet mengatakan bahwa ini buat Janet ini adalah sebuah keputusan yang Bismillah. Bismillah. Kamu merasa ada tantangannya? Pokoknya la haula wala quwata illa billah. Pokoknya nggak ada kekuatan ini kecuali dengan izin Allah. Karena nggak mudah gitu untuk seorang Jenita Janet gitu. Mungkin berhijabnya bisa kapan saja. Tapi untuk membulatkan tekad dan bertanggung jawabnya atas diri Janet gitu pada Allah, ini adalah kasih sayang Allah gitu. Tiba-tiba Janet kayak disentuh hatinya. Kebiasaan dari pas umroh kan memakai hijab terus setiap hari. Jadi ketika ke Indonesia, ketika mau keluar, Janet jadi kaget, mana gitu, mana hijab gitu. Ada orang mana. Jadi kayak itu nge-trigger Janet banget sampai akhirnya setelah pulang umroh pun itu nggak langsung berhijab. Karena ada beberapa kerjaan yang sudah kontrak. Akhirnya setelah seminggu dari situ Janet memutuskan untuk memberikan informasi ke mereka bahwa Janet sudah berhijab dan Janet harus menerima apapun keputusan dari apapun keputusannya. Pada saat itu ada yang sudah masuk DP, Janet kembalikan semua kalau mereka tidak berkenan gitu. Oke. Ini ada videonya, coba kita lihat yang berikut.
Iya. Di antara doa-doa kamu, Iya. apa sebetulnya sebelumnya yang menjadi kekhawatiran kamu gitu, yang selama ini kamu ngerasa itu mengganggu, membuat kamu tidak tenang gitu? Ya kayak setiap orang, aku kan dari dulu pengen ngerasa tenang dalam ibadah gitu kan, punya suami, tenang ibadah bareng-bareng dan segala macam. Nggak, pikiranku tuh jangan diganggu lah sama kerjaan, kalau bisa kerjaan yang ngikuti jadwal ibadah gitu. Itu udah aku pengen dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah alhamdulillah setelah umroh ini, makanya aku bulat berhijab walaupun ada beberapa kerjaan yang tiba-tiba cancel, tapi alhamdulillah juga ada yang masih ngasih kesempatan, percaya sama Janet gitu. Beberapa iklan juga sempat tercancel, dan yang lebih ininya lagi, jadi sebelum Janet berhijab, Janet sudah bikin 5 video klip, Mbak. Jadi 5 video klip ini Janet produserin sendiri, Janet bikin sendiri, dan akhirnya semuanya nggak bisa tayang. Karena belum berhijab. Betul, Video. tapi bismillahirrahmanirrahim, nggak ada sedikit pun keraguan. Yang ada tuh, tenang banget kayak orang yang lagi sesak napas, terus dikasih napas lega gitu sama Allah. Rasanya seperti itu banget. Jadi kayak Mantap, ikhlas. Iya. Gitu ya. Udah nggak khawatir, nggak pikiran apa-apa. nggak, Masya Allah. ya Allah. Nah ini kan juga salah satunya juga Janet kemudian bercerita, ini sama suami ada rencana ya, insya Allah mau program bayi tabung gitu ya. Bahkan kamu katanya 5 sampai ya ini dulu deh kerjaan dikurang-kurangin gitu ya. Itu sudah jalan programnya? Belum sebetulnya. Belum. Jadi ketika kemarin pulang umroh, semoga gitu pulang umroh dikasih sama Allah secara alami gitu Secara kan. Masih berdoa, masih berusaha. Tapi balik lagi, aku yakin Allah pasti ngasih di waktu yang tepat. Walaupun misalnya nih bentar lagi Janet udah umurnya bertambah gitu kan. Bismillah, kalau enggak kita usaha ya, mungkin kalaupun bayi tabung adalah cara usaha kita ya, insya Allah kita akan jalannya. Amin. Amin. Oh. Ya udah sih sebetulnya. Iya, Ya. kamu melewati kamu berhijab tadi bilang bahwa kamu ingin lebih bertanggung jawab juga dengan hijab kamu gitu ya. Betul. Apa yang menurut kamu ke depannya akan menjadi tantangan selain tadi pekerjaan itu kan juga ya membutuhkan ketenangan dan Betul. mantapan gitu. Iya. Apalagi? Bahkan salah satu yang bikin aku energi positifnya adalah ketika aku berhijab jadi kayak lebih dihargai aja. Orang tuh jadi kalaupun mau ngajak perform karena ngelihat Kamu bisa nyanyi. aku gitu bisa ya? nyanyi, karena ngelihat aku memang seneng mengentertain orang gitu dan segala macam dengan komunikasinya Janet. Jadi itu yang memang diharapkan, dan alhamdulillah terima kasih banyak buat klien-klien yang masih mempercayakan pekerjaannya sama Janet gitu. Ternyata itu hijab itu nggak jadi penghalang untuk kita cari rezeki sama sekali. Bahkan kita enak, malah lebih kayak leluasa untuk bergerak. Walaupun tidak harus, sebenarnya pas nyanyi-nyanyi kemarin juga kita kan nggak harus Gimana seksi seronok tuh, nggak sebenarnya. Cuma mungkin penampilan beda dan lebih kayak terarah aja gitu, lebih enak. Energinya lebih positif. Energinya lebih positif dan ya insya Allah ke depannya Amin. selalu diberi kemudahan, ketenangan. Amin, itu sih yang aku pengen. Ya Allah, jaga terus kenikmatan ibadah aku. Amin. Kayak hal-hal kecil yang bisa kayak yang bisa bikin aku lebih mengingat Allah, cari perhatian terus sama Allah pokoknya. Biar diperhatiin sama Allah juga. Gimana caranya ya, yang wajibnya jangan sampai kelewat. Aku sampai ke suami, ke teman-teman, ke Ya, itu. Kak Feni, kalau bisa siapapun yang ketemu, ingetin yang wajibnya, terus Nikmat ibadah ya. nikmat ibadahnya dikencangin gitu. Baik. Jadi terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Masya Allah, terima kasih. Doanya semoga kita selalu istiqomah. Kak Feni, Amin. aku pas lihat Kak Feni kayak gini luar biasa bergetar hati aku, karena ini nggak mudah. Jadi aku sangat terharu, sangat mengapresiasi dalam hatiku. Bismillah, karena ini nggak mudah. Alhamdulillah. Tapi Bismillah kita ini jalanin. adalah kasih sayang Allah. Kita saling menguatkan ya. Bismillah, nggak ada yang tahu kan ke depannya harus lebih baik. Betul. Amin. Amin. Allahu Akbar. Yang berikutnya ada Dena Devanka. Kita akan ngajak ngobrol setelah kita lihat profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Dena Devanka. Mama Bear duduk di sini ya. Udah biasa dong ya duduk sini ya. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Dena? Oh, kamu sengaja motong rambut kamu pendek. Jadi mirip-mirip ya kayak pemeran di serial Dr. Cha, serial Korea yang berkisah tentang perselingkuhan suami. Itu semata-mata karena menurut kamu kayaknya peran Dr. Cha di situ agak mirip sama kehidupan kamu. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumi.